Halo Bidikers, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI memanggil beberapa konglomerat untuk mengembalikan utangnya ke kas negara. Salah satu nama yang paling santer diberitakan adalah Tommy Soeharto, putra mendiang Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam Bidikers kali ini, tak hanya mengenai kasus terbaru itu, aku akan mengajak kalian mengintip harta kekayaan yang dimiliki Tommy Soeharto. Mari kita bongkar. Pada bulan Agustus kemarin, pria yang bernama lengkap Hutomo Mandala Putra ini mendapat panggilan Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terkait tagihannya yang jumlahnya tak sedikit. Nilainya lebih dari 2,6 triliun. Namanya diumumkan di media karena ia mangkir pada panggilan secara personal sebanyak 2 kali. Kali ini Tommy dipanggil sebagai pengurus dari salah satu perusahaan miliknya, yaitu PT Timur Nasional. Seluk-beluk utangnya dimulai saat ayahnya masih menjabat sebagai presiden. Tahun 1996, Presiden Soeharto mengeluarkan Impres nomor 2 tahun 1996 tentang pembangunan industri mobil nasional. Kebijakan baru ini melahirkan perusahaan industri otomotif yang diberi nama PT Timur Putra Nasional yang diinisiasi oleh Tommy Soeharto. Seolah dibuat khusus untuk putranya, kebijakan itu memudahkan Tommy menjalankan perusahaannya karena mendapat bebas pajak penjualan barang mewah. Pajak yang selama ini memberatkan perusahaan industri otomotif lainnya. Selain itu, instruksi presiden itu juga meringankan tarif impor suku cadang dalam proyek mobil nasional. Dan selama beroperasi, Timur yang merupakan kepanjangan dari tenaga teknologi industri mobil rakyat ini malah mengimpor mobil buatan Kia Motors dari Korea Selatan. Perusahaan ini hanya mengganti merek dari badan mobil sebelum didistribusikan di Indonesia. Padahal, kalau benar-benar mengikuti aturan dari instruksi presiden, seharusnya 60% komponen mobil buatan Indonesia. Tak hanya itu, PT Timur Putra Nasional menjadi perusahaan tunggal yang memenuhi syarat dalam menjalankan proyek Mobnas. Hal ini mendatangkan banyak protes dari perusahaan lain. Sebagai putra presiden, tentunya Tommy dapat dengan mudah berkilah bahwa sebagai proyek baru di Indonesia sebaiknya cukup saja satu perusahaan yang menjalankannya. Akibatnya penjualan Timur mendominasi pasar dan merugikan perusahaan pesaing. Bayangkan saja Bidikers, misalnya mobil Jepang sekelasnya seharga 70 juta rupiah. Timur bisa memangkas harganya hingga separuh berkisar 35 juta rupiah saja. Negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa membawa kasus ini ke Organisasi Perdagangan Dunia. Soeharto didesak hingga ia mengeluarkan keputusan Presiden nomor 20 tahun 1998. Kebijakan itu membuat Timur harus membayar kembali pajak barang mewah saat mereka mengimpor mobil bebas pajak. Perusahaan milik Tommy ini terhempas oleh krisis ekonomi yang menjerat Asia Tenggara tahun 1998. Ditambah dengan lengsernya Presiden Soeharto, membuat perusahaan ini tak punya kuasa lagi. Meniru ucapan Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, bahwa uang negara yang digunakan oleh PT Timur Putra Nasional ini sebetulnya terbilang receh jika dibandingkan total keseluruhan. Pinjaman BLBI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia periode tahun 1997 hingga 1998 berjumlah 147,7 triliun. Bahkan tagihan pada debitur dan obligor lain hingga belasan triliun rupiah. Meskipun jumlahnya terbilang receh dari total keseluruhan, namanya uang negara, ya harus dikembalikan ke rakyat. Dan satuannya triliun loh. Lumayan lah buat bantu-bantu dana COVID. Meskipun banyaknya skandal dan kasus utang piutang, harta kekayaan Tommy Soeharto tetaplah menarik untuk dibahas. Konon keluarga Cendana memiliki harta kekayaan yang tak akan habis sampai 7 turunan. Hal ini karena putra-putri dari keluarga Cendana mahir mengembangkan bisnis dan memiliki aset melimpah. Tommy yang hidup berkecukupan sejak lahir ternyata merawat ambisi dalam dunia bisnis. Saat berusia 20-an tahun, tepatnya tahun 1984, ia membangun perusahaan raksasa yang diberi nama Hompus Group. Hanya selang beberapa bulan berjalan, perusahaan ini sudah memiliki 20 anak perusahaan. Tommy memiliki maskapai penerbangan untuk penyewaan helikopter yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan minyak. Hompus Group juga bergerak di bidang pelayaran, pertambangan, distribusi migas dan bahan kimia, pertanian, petrochemical, properti, dan manajemen aset. Selain penjualan mobil, ia juga pernah memonopoli perdagangan cengkeh di Indonesia melalui Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh.
Pria yang gemar bermain kasino ini juga berbisnis di bidang perhotelan lewat PT Lor International Hotel. Jaringan hotel Loren tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, antara lain Loren Sentul, Loren Solo, Loren Belitung, Loren Kota, Syariah Hotel Solo, Hotel Amantis Demak, Hotel Norman Semarang, dan Loji Hotel Solo. Tommy Soeharto menekuni dunia otomotif, maka tak heran jika ia menyumbang dana segar untuk membangun area balapan yang diberi nama Sirkuit Sentul. Arena ini dibangun tahun 1986 saat Tommy menjabat sebagai Ketua Umum PB Ikatan Motor Indonesia. Dengan panjang 4 km, sirkuit ini pernah digunakan untuk MotoGP tahun 1996 dan 1997. Tak menutup peluang besar, PT Sarana Sirkuit Indo Utama yang sebagian besar sahamnya dimiliki Tommy bertanggung jawab atas pengelolaan sirkuit itu. Pria kelahiran Jakarta 15 Juli 1962 ini juga membuka usaha di bidang retail. Melalui PT Berkarya Makmur Sejahtera, ia meresmikan supermarket di Wonosobo, Surabaya, Bandung, Cibubur, dan Papua. Tak menutup kemungkinan supermarketnya akan terbuka di berbagai kota besar lainnya. Saat ini ia pun memiliki pengembangan apartemen mewah di Jakarta. Harga satuan apartemennya bahkan mencapai belasan miliar. Tommy juga berencana membangun Black Rock Golf di lahan seluas 100 hektar yang akan dilengkapi dengan fasilitas hotel dan residensial villa. Bisnis dari mantan suami artis cantik Tata Cahyani ini ternyata tak hanya menggurita di Indonesia, ia juga memiliki beberapa bisnis di luar negeri. Sebut saja peternakan di Selandia Baru dan kepemilikan saham mencapai 75% di beberapa apartemen mewah di Amerika Serikat. Wah, kalau punya bisnis raksasa sebanyak itu, pastinya utang 2,6 triliun harusnya dengan mudah dilunasin ya. Tommy Soeharto mengoleksi 2 unit mobil harga 2 hingga 3 miliar rupiah jenis Range Rover. Ia juga mengoleksi Toyota Wildfire dan Toyota Alphard yang harganya berkisar lebih dari 1 miliar rupiah. Putra yang paling mirip dengan Soeharto ini juga mengendarai mobil jenis Mercedes-Benz C-Class dengan harga pasaran berkisar antara 800 hingga 900 juta rupiah. Dilansir dari liputan6.com, 10 mobil mewah ditemukan di bengkel di Jalan Pahlawan 81, Jakarta Barat yang merupakan bengkel milik ipar Tommy Soeharto. Kuat dugaan bahwa beberapa di antaranya milik Tommy Soeharto. Seakan mengikuti jejak ayah, putra Tommy bernama Dharma Maguluhur Hutomo pernah berpose di atas motor kesayangan kakeknya jenis Harley Davidson Heritage Softail. Kemungkinan di motor itu juga diwariskan kepada Tommy oleh Soeharto. Bisnis dan aset melimpah seharusnya membuat Tommy tak mangkir saat dipanggil penagih ya, Pedikers. Gimana menurutmu?